saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tidak terjadi kemunafikan yang beriman hanya dengan qalbunya atau hanya dengan lisannya, sedangkan qalbunya tidak beriman, anggota tubuhnya tidak beriman. Seperti misalkan ada hadis yang berbunyi afqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena mereka imannya cuma dengan lisan. Orang-orang munafik berimannya cuma dengan lisan. Akhirnya qalbunya penuh dengan riya, tidak beriman dia. Ya, qalbunya penuh dengan riya, dia tidak beriman. Dan anggota tubuhnya juga akibat riya tadi tidak mengerjakan ketaatan, sholat malas, ya, karena tidak beriman secara menyeluruh. Nah, itu. Jadi kalau ibu-ibu saya tanya, mengapa permasalahan iman masuk ke dalam perkara akidah, maka jawabannya adalah karena dengan mengenal keimanan yang hakiki, maka akhirnya seseorang bisa mengerjakan ibadah dengan maksimal, baik ibadah lisan, ibadah qalbu, ibadah anggota tubuh. Bisa dimaklumi ini Bu ya? Karena saya tadi berpikir di jalan, kenapa ya iman ini masuk dalam perkara akidah, dan pembahasannya cuma sedikit saja. Kita wajib mengenal keimanan, bahwa iman itu ucapan, yaitu saya mengucapkan saya beriman. Kemudian perbuatan, yaitu segala macam perbuatan yang menunjukkan kepada keimanan. Kemudian yang ketiga adalah qalbu. Qalbunya harus beriman. Maka jawabannya tadi, bahwa seorang manusia wajib beribadah kepada Allah dengan 3 jenis ibadah: lisan, qalbu, dan anggota tubuh. Dan itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan beriman yang baik dan benar. Nah, sekarang kita baca coba apa yang disebutkan oleh penulis. Ketika orang tidak sempurna keimanannya, atau ketika orang tidak memahami apa makna keimanan yang sebenarnya, ya. Saya baca bahasa Arabnya, nanti silahkan baca. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna al-imana qawlun wa amal wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. فليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاده لأن هذا إيمان المنافقين وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين قال تعالى وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Nah, silakan jangan baca. Prinsip kedua, dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka iman itu bukan hanya perkataan dan perbuatan tanpa keyakinan, sebab yang demikian itu merupakan keimanannya kaum munafik. Dan bukan pula iman itu hanya sekedar ma'rifah atau pengetahuan dan meyakini
tanpa ikrar dan tanpa amal. Sebab yang demikian itu merupakan keimanannya orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Dalam surat Al-An'am ayat 14, artinya dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Baik. Lihat di sini, penulis mengatakan bahwa keimanan adalah perkataan, perbuatan, keyakinan yang bisa bertambah dengan ketaatan. Nah, ini harus dijelaskan. Maksudnya adalah iman itu tidak satu kesatuan. Ini poin penting, Ibu. Catat baik-baik. Nanti kenapa ini penting saya akan jelaskan. Iman itu tidak satu kesatuan dalam setiap waktu, setiap masa. Dia stagnan, dia dinamis. Artinya dia fluktuatif, naik turun di dalam diri seseorang. Kaum Khawarij yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar, salah satu kekeliruan mereka adalah karena menganggap iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Pokoknya kapan melakukan dosa besar seperti kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, minum khamar, berjudi dan yang lain-lainnya, maka berarti dia imannya habis, bis, tidak ada tersisa. Itu karena mereka menganggap iman satu kesatuan. Kaum Murji'ah yang menganggap bahwa seorang yang berdosa tidak berpengaruh terhadap imannya. Pokoknya kapan orang mengucapkan dengan lisannya saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, qalbunya menetapkan saya beriman, maka dosa apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu, mau itu kesyirikan, mau itu pembunuhan, perzinahan, minum khamar, berjudi, riba, maka tidak mempengaruhi keimanannya. Kenapa demikian? Ini kebalikan dari kaum Khawarij tadi. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan iman itu satu kesatuan. Peminum khamar imannya sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu ya. Jadi penting memahami kata-kata bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu fungsinya apa? Disebutkan oleh para ulama. Fungsinya adalah iman itu dinamis, fluktuatif. Apa fungsinya iman itu dinamis, fluktuatif? Fungsinya adalah kita tidak menganggap iman itu bisa satu kesatuan. Kadang naik kalau sedang mengerjakan ketaatan, kadang turun kalau sedang mengerjakan kemaksiatan. Ya. Tujuannya adalah kalau si fulan sedang mengerjakan kemaksiatan dan itu dosa besar, maka kita katakan dia tetap beriman. Tetapi mu'minun biimanihi, dia beriman dengan imannya, tetapi fasiqun bikabiratihi, dia fasik dengan dosa besarnya. Imannya berkurang dengan dosa besarnya tersebut. Tapi apakah habis? Tidak. Nah, itu pentingnya memahami kata-kata iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Apa fungsinya tadi? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu tidak satu kesatuan, tetapi dia kadang naik, kadang turun. Kapan bermaksiat turun imannya?
seperti orang berzina, na'udzubillah, maka kharaja minhul iman. Imannya saat dia berzina keluar dari dirinya. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Sangat tipis keimanannya. Nah, itu pentingnya ibu memahami perkara itu. Nah, nanti praktek di lapangannya atau permasalahan di lapangannya apa? Saya tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan berzina. Jadi pas lagi begini mati. Maka kita yang sudah mengaji harus memahami bahwa meskipun dia mati di atas perzinahan, mati saat minum khamr, mati, maka dia tetap mukmin, beriman, tetapi dia orang fasik dengan dosa besarnya tersebut. Karena dia beriman, maka tetap disolatkan, tetap diurus sebagaimana pengurusan jenazah kaum muslimin. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, itu nanti terjadi praktek-praktek itu atau permasalahan-permasalahan itu pada fakta yang ada di lapangan. Itu penting, poin yang tadi, yaitu bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita, bahwa semakin taat berarti semakin bertambah iman. Semakin semakin bermaksiat berarti semakin berkurang iman. Maka kemudian penulis mengatakan, maka iman itu bukan hanya perkataan dan perbuatan tanpa keyakinan. Sebab yang demikian itu merupakan keimanan kaum munafik. Orang munafik cuma ngomong, ya, cuma berbicara, kemudian berbuat. Seperti mereka ikut juga sholat, ikut juga berjihad, tapi tidak ada keyakinan di dalam qalbunya. Ya, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, bahwa mereka mengatakan, jika kami bertemu dengan kalian maka kami hanya mengolok-ngolok kaum muslimin. Yastahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 14, jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka akan mengucapkan kami beriman, lisannya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka kembali kepada kelompok mereka, setan-setan mereka, kelompok-kelompok mereka dari orang-orang musyrik Quraisy, mereka akan mengucapkan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami sependirian bersama kalian, kami hanya mengolok-ngolok saja. Jadi imannya cuma di lisan, imannya cuma di dalam anggota tubuh, tidak sampai kepada qalbu. Nah, itu imannya orang munafik begitu, ya. Dan kita kembali kepada tulisan, dan bukan pula iman itu hanya sekedar pengetahuan dan meyakini tanpa ikrar dan amal. Ikrar artinya penetapan dan amal. Ada sebagian orang beriman dengan keyakinan qalbu saja. Artinya dia meyakini keberadaan Allah, dia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Dia meyakini Allah itu Tuhan yang paling berhak diibadahi, tapi tidak mau beramal. Ya, tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Nah, ini tidak beriman namanya. Sebab yang demikian itu merupakan keimanan orang-orang kafir yang menolak kebenaran.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 14, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Inti pendalilannya adalah mereka mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi meskipun demikian hati mereka beriman bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Allah satu-satunya Tuhan yang paling berhak diibadahi, dia meyakini itu. Tetapi tidak mau beramal. Nah, itu adalah imannya orang-orang kafir. Karena berarti imannya cuma sekedar pengenalan. Seperti iblis. Iblis mengenal Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Iblis mengakui Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Bahkan iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak mau beramal. Sujud, disuruh sujud nggak mau beramal. Ya, suruh pakai jilbab nggak mau. Nanti alasan masuk surga banyak caranya. Nah, itu praktek-praktek di lapangan itu ibu, gara-gara kurang memahami keimanan. Nah, disitulah akhirnya masuk permasalahan keimanan ini dalam perkara akidah. Karena akidah itu adalah pondasi dalam amal. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 18, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ucapan yang baik? Ucapan yang baik itu adalah akidah, keyakinan. Ya. Ucapan yang baik. Apa itu? La ilaha illallah. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit. Nah, itu dia. Ya, akidah itu bagaikan akar. Kalau akidahnya benar, pemahaman tentang keimanannya benar, maka menghasilkan ibadah. Baik dengan lisan, dengan qalbu, dengan anggota tubuh. Nah, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Wa qala ta'ala wa 'adan wa thamudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asy-syaitanu 'amalahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Nah, silakan. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 33, karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu menentang ayat-ayat Allah. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 38, dan kaum Samud, dan sungguh-sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran tempat-tempat tinggal mereka, dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang berpandangan. Tidak menjauhi larangan, iman mereka hanya pada qalbu saja. Nah, ayat yang kedua surat Al-An'am ayat 33 dalil juga akan hal itu, bahwa orang-orang kafir imannya cuma hanya pada qalbunya,
tetapi tidak pada lisannya dan anggota tubuhnya. Coba kita baca artinya. Karena sebenarnya mereka di sini adalah orang-orang kafir, bukan mendustakanmu. Hati mereka meyakini benar Allah itu pencipta, pengatur, berkuasa, Allah Tuhan yang paling berhak diibadahi. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu menentang ayat-ayat Allah. Nah, di sini mereka, lisan mereka tidak beriman, perbuatan mereka tidak beriman. Jadi sisi pendalilannya bagaimana, Ibu? Sisi pendalilannya adalah bahwa orang-orang kafir pada surat Al-An'am ayat 33, mereka beriman dengan qalbunya tetapi tidak beriman dengan lisan dan anggota tubuhnya. Buktinya apa? Mereka menentang ayat-ayat Allah. Nah, begitu cara memahaminya. Kemudian dalil yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 38. Ini sama juga. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, wa ila 'adin akhahum Hudan. Kaum 'Ad adalah nabinya Nabi Hud. Wa ila Tsamud akhahum Salih. Kaum Tsamud nabinya adalah Nabi Saleh. Kaum 'Ad ini mereka mengimani dengan qalbunya. Mereka mengimani dengan qalbunya, tetapi tidak mau beramal. Buktinya mereka mengingkari dengan lisan. Mereka tidak mau tunduk patuh kepada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah, begitu cara memahami ayat ini. Jadi sisi pendalilan surat Al-Ankabut ayat 38, kaum 'Ad dan kaum Tsamud beriman cuma dengan qalbu. Nah, titik pendalilannya mana? Yaitu ketika Allah berfirman, wa kanu mustabsirin, dan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Mereka itu mengakui Allah itu pencipta, pengatur, berkuasa. Allah itu adalah Tuhan yang paling berhak diibadahi. Akan tetapi mereka diganggu oleh syaitan. Akhirnya mereka tidak mau beriman dengan lisan mereka, menentang dengan anggota tubuh mereka kepada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah, di situ sisi pendalilan pada ayat ini. Kemudian penulis hafizahullah taala berkata, walaysa al-imanu i'tiqadan faqat aw qawlan wa i'tiqadan duna amal li'anna hadha imanul murji'ah wallahu ta'ala katsiran ma yusamma al-imanu wallahu ta'ala katsiran ma yusamma al-a'mal imanan. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitil maqdis thamma as-salata imanan. Nah, bukan pula iman itu hanya satu keyakinan dalam hati atau perkataan dan keyakinan tanpa perbuatan. Karena yang demikian adalah keimanannya orang-orang Murji'ah. Allah seringkali menyebutkan amal perbuatan termasuk iman, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang apabila ia disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan apa-apa yang telah dikaruniakan kepada mereka. Mereka lah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salatmu dengan menghadap ke Baitul Maqdis, maka salat di sini dinamakan iman. Baik.
Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang penulis membahas permasalahan lain. Kalau tadi penulis mengatakan secara panjang lebar bahwa orang kafir imannya cuma di dalam qalbu, tapi tidak pada lisan, tidak pada anggota tubuh. Nah, sekarang ada permasalahan lain. Beliau mengatakan bukan pula iman itu hanya keyakinan dalam hati atau perkataan, ya, dan keyakinan. Bukan cuma ngomong dan dalam qalbu tapi tidak berbuat, tidak mau berbuat. Ini bukan iman. Seperti dalam fakta di lapangan, yang penting kan kita beriman, ya, sedikit iman cuma di dalam qalbu tanpa mengucap, tanpa berbuat. Ini golongan kaum Murji'ah. Atau iman cuma di dalam qalbu dan lisan tanpa berbuat. Ini golongan keimanan kaum Murji'ah. Apa itu kaum Murji'ah? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Murji'ah, catat, mereka adalah yang meyakini bahwa iman cukup dengan ucapan tanpa amal. Saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, haji, padahal dia mampu, ya, maka disebut sebagai golongan kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa iman cuma ucapan, ya, iman cuma ucapan tanpa amal. Atau iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Pokoknya kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itulah iman. Nah, inilah kaum Murji'ah. Kapan ini keluar kelompok ini? Keyakinan seperti kapan keluarnya? Keluarnya bahkan di akhir-akhir masa sahabat, ya, di akhir-akhir masa sahabat, yaitu di zaman Abdullah bin Umar masih hidup, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih hidup, dan Jabir radhiyallahu anhu masih hidup, ya. Dan ini keyakinan erat kaitannya dengan kaum Qadariyah, yaitu yang meyakini bahwa manusia mempunyai kuasa tersendiri tanpa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meletakkan pertama kali keyakinan kaum Murji'ah ini dialah bernama Hazimat bin al-Ash'ath. Hazimat, ha zai ya mim tak marbutah. Hazimat bin al-Ash'ath, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Dan Hazimat ini dan ini terjadi pada tahun 81 sampai 83 Hijriah. 5 menit lagi kita akan masuk kepada pertanyaannya, ya. Baik, apa saja keyakinan kaum Murji'ah? Catat, Bu. Yang pertama,
Kaum Murji'ah meyakini bahwa iman cuma mempercayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Ya, iman cuma mempercayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Itu satu. Yang kedua, amal ibadah tidak masuk dalam hakikat keimanan menurut kaum Murji'ah. Kalau tidak beramal sama sekali tetap iman menurut kaum Murji'ah. Nah, itu Bu, yang kedua. Ya, amal tidak masuk sama sekali ke dalam hakikat keimanan menurut kaum Murji'ah. Yang ketiga, bahwa pelaku maksiat ini adalah orang-orang yang imannya tetap sempurna. Jadi kalau ibu melihat ada orang berzina, kita katakan imannya sempurna. Itu keyakinan kaum apa Bu? Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah. Kemudian yang keempat, keyakinan mereka, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini. Kenapa demikian? Karena kata mereka kepercayaan kolbu itu tidak nambah, tidak berkurang. Pokoknya kolbunya sudah percaya, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Nah gitu ya. Nah ini adalah keyakinan kaum Murji'ah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama salaf mereka mencela kaum Murji'ah. Seperti Imam Al-Auza'i rahimahullah, kana Yahya wa Qatadah yaqulan laisa minal ahwa syai' akhwafu indahum 'alal ummah minal irja'. Tidak ada kaum yang mengikuti hawa nafsu yang paling ditakuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali kaum Murji'ah. Nah, ini hati-hati Bu, ya. Dan orang-orang di zaman sekarang mungkin tidak merasakan itu gitu loh, bahwa mereka terperosok ke dalam pendapat dari kaum Murji'ah yang tidak mau beramal, yang penting hatinya bersih, ya, yang penting hatinya bersih, yang penting tidak dusta, yang penting tidak menggibah orang. Tapi mau sholat nggak sholat itu bukan urusan. Nah, ini adalah keyakinan kaum Murji'ah. Baik. Kita kembali kepada buku kita. Allah seringkali menyebut amal perbuatan termasuk iman. Nah, ini bantahan bahwa Allah seringkali menyebut amal, yang mana orang Murji'ah mengatakan amal bukan masuk iman. Allah mengatakan amal termasuk iman. Apa dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 2. Mana inti pendalilannya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, zadathum imanan. Orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan apa yang telah mereka dikaruniakan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang mukmin yang sebenarnya. Inti pendalilannya di situ. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Siapa yang beriman sebenarnya? Yang beriman dengan lisannya, dia berzikir. Yang beriman dengan qalbunya, dia bertawakal. Yang beriman dengan anggota tubuhnya, dia mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, begitu ya Bu. Bisa dimaklumi ya sisi pendalilannya, bahwa ayat ini Al-Anfal ayat 2-4 bantahan untuk golongan apa Bu? Murji'ah, yang cuma mengatakan iman itu hanya dengan qalbu dan lisan tanpa amal. Maka kita katakan di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan sifat
3 sifat untuk orang-orang yang beriman yang hakiki, yang sebenar-benar iman, yaitu berzikir dengan lisan, kemudian bertawakal dengan kalbu, kemudian sholat dan menafkahkan harta dengan anggota tubuh. Itulah orang yang beriman, mengumpulkan 3 poin. Lisannya beramal, kalbunya beramal, amalan anggota tubuhnya juga beramal. Kemudian ayat yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud iman di sini? Kata para ulama rahimahumullah, salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Ini ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW masih salat menghadap Baitul Maqdis. Ya, sedikit saya menyinggung tentang apa yang terjadi di Palestina sekarang. Tugas kita jangan terlalu ngoyo, banyak ngomong. Tugasnya adalah mendoakan. Yang pertama yang harus kita panjatkan doa, yaitu kita harus berdoa agar kaum muslimin diberikan kemenangan atas kaum Yahudi. Allahumma amin. Yang kedua, kaum muslimin yang meninggal diberikan kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan saya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya kita kaum muslimin harus merasakan kesedihan yang dirasakan oleh kaum muslimin, kaum mukminin yang lain. Karena itu tanda iman. Lihat, itu tanda iman. Syekhul Islam berkata, "Man lam yasurhu ma yasurrul mu'minin wa yasu'u ma yasu'ul mu'minin falaysa minhum." Siapa yang tidak merasa gembira dengan apa yang kaum mukminin bergembira dengannya dan tidak merasa sedih dengan apa yang kaum mukminin bersedih dengannya, maka dia bukan orang beriman. Nah, begitu Ibu. Jadi harus ada perasaan sedih ya ketika kaum muslimin ditindas dan dijajah. Alhamdulillah dengan segala macam perjuangan sampai juga ke sini, kemudian kita bisa menyelesaikan prinsip yang kedua. Nah, kita masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita pada saat iman kita turun agar bisa iman kita segera naik lagi dan jangan sampai turun? Nggak mungkin nggak turun, Bu. Pasti turun, karena kalau tidak turun itu berarti keyakinannya seperti keyakinan kaum apa? Khawarij atau Murji'ah. Pasti turun. Makanya kan ada hadis berbunyi likulli amalin syirah. Setiap amal itu ada masa semangat. Wa likulli syiratin fatrah. Dan setiap masa semangat ada masa turun, masa futur. Ya, ada masa futur. Itu pasti sebuah keniscayaan. Karena kalau seandainya ibu tidak turun imannya seperti malaikat, ya, seperti malaikat, dan itu tidak mungkin, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, adapun kiat agar tetap terus naik terus, maka kerjakan ketaatan. Pertama, satu, berusaha taat. Jadi taat itu harus usaha. Nggak bisa kita leha-leha, harus usaha melawan hawa nafsu sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Harus taat, ya, harus mengerjakan ketaatan, tidak bisa tidak. Kemudian yang kedua, harus dekat dengan orang-orang saleh, punya circle yang baik. Ini Bu, ini sangat berpengaruh, benar-benar pengaruh. Jadi benar hadis Rasul yang berbunyi al-mar'u ala dini khalilih. Teman itu seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Itu benar-benar ibu terjadi.
Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu yang menarik, itu pasti, Bu. Saya ingin tahu si fulanah bagaimana karakternya, sifatnya, kebiasaannya. Lihat aja kepada siapa dia berteman. Maka cari circle yang memang benar-benar salehah, yang mengajak untuk sukses di akhirat, bukan hanya untuk sukses di dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu yang benar, Bu. Karena kita tidak akan mengerjakan ketaatan kecuali di atas ilmu. Ya. Oke, sekarang sebagian kaum muslimah hadir di majelis ilmu. Tetapi setelah hadir di majelis ilmu menampakkan kecantikan melalui media sosialnya. Ya. Nah, ini tidak tepat keimanan yang dia sedang yakini. Karena orang yang beriman itu harus dari 3 poin. Lisannya beriman, qalbunya beriman, kemudian anggota tubuhnya beriman dengan maksimal. Wallahu a'lam. Jika beramal tidak ikhlas karena Allah akan jatuh kepada syirik. Bagaimana jika kita melakukan suatu amal yang terasa berat tetapi tetap kita lakukan? Apakah amalan tersebut berarti tidak ikhlas karena Allah? Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya, apa yang dimaksud dengan terasa berat? Terasa berat misalkan sholat malam terasa berat, bersedekah kepada keluarga terasa berat karena dia malas-malasan, dia nggak sholat, terasa berat gitu. Kalau yang dimaksud dengan terasa berat adalah perasaan berat saat mengerjakan amal, maka itu tidak mempengaruhi niat, keikhlasan. Kalau yang dimaksud dengan terasa berat di sini adalah takut tidak dipuji, takut tidak dapat hadiah, maka itu mempengaruhi keikhlasan. Kalau hanya sekedar saya berat Ustaz nih menuntut ilmu setiap Jumat di Pondok Indah, maka pada saat itu terasa berat itu adalah godaan syaitan, dan itu jika tetap dikerjakan tidak mengurangi niat keikhlasan. Wallahu a'lam. Apakah boleh membaca Al-Quran yang dirutinkan kita niatkan juga untuk meruqyah diri sendiri? Jawabannya boleh. Niatnya ruqyah. Ya, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran setiap malamnya. Beliau mempunyai batasan-batasan tersendiri yang disebut dengan hizib. Ya, yang disebut dengan apa? Hizib, yaitu beliau baca bagian yang sudah beliau tentukan setiap malamnya. Kalau malam itu beliau tidak baca, maka beliau menggantinya di waktu duha. Begitu, Ibu. Wallahu a'lam. Sebagai manusia, rasanya tidak semua amal bisa kita lakukan. Ada yang kuat di puasa namun lemah di tahajud. Mohon nasihatnya Ustaz, agar kita tidak terjerumus menjadi orang yang merugi, yang hanya beriman pada qalbu namun tidak beramal. Jawabannya begini, Bu. Qul kullun ya'malu ala syakil. Setiap orang mempunyai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Maka beramallah sesuai dengan kekuatan dia. Ada orang yang kuatnya tahajud, tidak kuat sedekah. Ada orang yang kuatnya puasa, tidak kuat tahajud. Maka lakukan. Asalkan yang wajib-wajib jangan dia tinggalkan. Karena amalan-amalan sunnah tadi adalah fungsinya untuk tafadul di antara amal masing-masing. Nah, kiat agar seseorang tidak terjerumus ke dalam iman kolbu saja, maka tadi dia harus belajar, Ibu, bahwa iman bukan hanya pada kolbu saja. Iman harus ada amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Wallahu a'lam. Apabila ada seseorang yang sudah tahu ilmunya namun tidak mau mengamalkannya, misalkan seorang laki-laki yang sudah tahu wajibnya sholat di masjid namun tidak menjalankan karena malas, apakah ini termasuk punya masalah dalam akidah? Betul. Bisa jadi riya. Karena riya membuat orang malas. Allah berfirman, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah, Allah membalas tipuan mereka. Ya, mereka bangun mendirikan sholat dalam keadaan malas. Berarti riya penyebab kemalasan. Dan riya adalah berurusan dengan masalah akidah. Solusinya perbaiki niatnya, perbaiki tauhidnya sehingga dia tidak malas. Bagaimana memperbaiki niatnya? Diniatkan bahwa amalnya hanya untuk Allah, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin dapat hadiah dari manusia. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap keimanan kita ketika berada di lokasi peninggalan kaum Tsamud atau lokasi yang dilaknat oleh Allah? Yang paling pertama, kita tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat tersebut karena Rasulullah SAW melarang, janganlah kalian mendatangi tempat yang disiksa kaum di dalamnya kecuali dalam keadaan kalian menangis atau pura-pura menangis. Nah, di zaman sekarang entah apa inisiatifnya bahwa tempat yang pernah diadakan siksa di situ jadi tempat rekreasi. Nah, ini repot. Ya, jauhi saja tempat-tempat seperti itu. Bila kita tidak paham dengan pembagian keimanan dengan poin-poinnya ini, tapi beriman dan beramal saleh dengan amal yang Allah wajibkan seperti sholat, puasa, zakat dan semua rukun Islam, apakah ini tidak cukup dikatakan beriman? Cukup. Tetapi ilmu ini yang membimbing kita akhirnya untuk beramal saleh. Begitu itu maksudnya Ibu. Jadi seseorang akan mudah beramal jika dia berilmu. Wallahu a'lam. Terakhir ya, seorang wanita yang dipoligami yang mempertahankan rumah tangga untuk anak-anaknya, berusaha menjalani hidup karena tidak ada pilihan lain. Hatinya sangat sakit dia menjalani kehidupannya dengan tidak bahagia. Apakah bisa tetap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Wanita yang dipoligami ini ujiannya berat, kesabarannya teruji kalau dia mampu mempertahankan keluarganya. Maka pada saat itu tentunya jika dia bersabar, jika dia tetap melayani suaminya dengan sebaik mungkin, ini saya tidak berbicara suaminya adil atau tidak ya. Pokoknya suaminya dianggap perfect dia untuk poligami. Tapi sang istri, kita berbicara dari sisi sang istri. Jika sang istri bersabar atas ujian ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Wallahu a'lam. Tapi memang ibu-ibu kadang-kadang poligami ini adalah ujian paling berat yang didapati oleh seorang wanita muslimah. Kadang-kadang suami meninggal lebih ringan daripada suami poligami menurut sebagian perempuan. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ibu-ibu baru bisa sampai ya, karena pesawat dan semisalnya. Allah bertakdir demikian, tetapi akhirnya kita bisa kajian dalam 1 jam insyaallah. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.